Jangan salah, rambut saya itu pas umroh, pas haji kemarin mau dibeli sama orang $100.000. Kalau pertanyaan mungkin begini, kok lama bisa mahal? Jangan salah, rambut saya itu pas umroh, pas haji kemarin mau dibeli sama orang $100.000. Karena seneng, karena cinta itu. Kalau ukurannya cinta itu kan nggak bisa diukur dengan uang, apalagi barang antik. Nah, kebetulan belangkon yang saya lelang waktu itu sudah saya pakai dari tahun 2006, jadi ada nilai sejarahnya tinggi gitu. Ya kalau orang cinta itu kan ya berapa dibeli, kira-kira gitulah. Gus, kalau boleh tahu berapa belangkon yang laku, Gus? Saya banyak jual sebenarnya, tapi ada yang laku 50 juta dan semua rata-rata untuk saya sumbang. Gak ada yang saya pakai kegiatan amal, termasuk untuk santri asuh di Jawa Timur laku 200 juta. Terus dulu saya di Mekah itu dibeli sama orang $10.000. Ya ada saja, dan uangnya terus langsung saya sumbangkan itu, salurkan itu. Nah, terakhir pas haji tahun kemarin ini, saya pas umroh, pas tahallul langsung bilang begini, ada pengusaha, Gus dipotong semua yuk, saya beli $100.000. Enggak lah, nanti saya nggak jadi itu, jadi Hercules kan beda. Gus, jadi kamu Gus? Gus jadi kampung nggak, Gus? Kalau ya kalau kalian mau beli 1 miliar juga boleh, belum saya. Gus, tapi dengan kejadian ini ada pesan khusus nggak sih mungkin buat kan lagi rame ya penjualan uang, terus koruptor juga uang korupsi untuk berbuat yang hal baik, boleh nggak sih dalam Islam sendiri uang haram itu buat amal segala macam? Nah, jelas begini. Kita tidak boleh bersedekah dengan uang haram. Karena silatul al-harami fahuwa haramun. Jadi kalau kemudian ini jelas saya mempunyai uang haram umpamanya, saya sedekahkan, itu jelas tidak boleh. Tapi bagi si penerima kan nggak pernah tahu, Pak. Tahu ya, betul. Nggak pernah tahu. Masa orang ngasih saya, ini halal apa haram? Itu bisa nyinggung, no? Gitu. Nggak mungkin gitu. Jadi saya pikir kalau kita harus bersedekah tentunya dengan uang yang baik, dengan uang yang baik. Dan sekali lagi, saya ketika menjual barang tidak pernah bersuudzon, pasti bersuudzon bahwa ini adalah baik, gitu aja. Jadi kalau kita sengaja menyediakan uang haram, jelas itu nggak boleh. Gus, dari pemuda-pemuda NU sendiri sempat bikin petisi juga tuh di IG untuk mengembalikan nama baik Gus. Nah itu gimana, Gus? Ya itu mungkin teman-teman yang bersimpati saja, Yang jelas termasuk ada beberapa ormas, beberapa akun, kita bilang gimana? Sudahlah, itu akan kita selesaikan secara hukum saja gitu. Jadi kita nggak perlu kemudian melibatkan banyak orang untuk menyelesaikan masalah ini. Tetap tenang saja. Kalau soal telepon dari mana-mana, kita bantu apa, itu banyak. Kalau dari NU sendiri, Gus, lihat ini? Saya tidak akan melibatkan ormas apapun. Yang jelas ini dulu inisiasi lelang dari saya, bukan dari ormas apapun. Gus, ke depan lebih berhati-hati nggak sih, Gus? Ya tentunya iya dong, jadi pelajaran kan. Tentunya jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama. Cuma 2 kali. Saya selalu bilang jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Karena masih banyak kesalahan lain yang harus kita coba. Jadi gini loh Pak. Jadi kalau kemarin tuh lelang itu, bahwa kalau Abah tahu bahwa ternyata jelas nggak mau kalau tahu. Pasti nggak mau, karena memang nggak tahu gitu loh. Orang transparan terbuka, live. Oh iya, beli 900 juta. Masa kalau saya dikasih uang mau ditransfer mau, ini uang ngerampok dari mana? Kan nggak mungkin gitu loh. Saya menyinggung beliau lah, gila kok. Tapi kan santri gimana, San? Sempat ikutan lelang nggak mau? Enggak, beliau waktu itu datang kapasitasnya ngawal saya. Kapasitasnya ngawal saya. Mendampingi apa? Gus, sikap santri sendiri gimana, Gus? Santri Gus ya banyak bertanya, takut kan? Karena kan salah satu bahasa yang paling menakutkan itu TPPU itu. Dan itu juga bukan bahasa yang asing, artinya santri juga paham soal itu. Itu keji. Jangan diulangi lah. Kasihan kan anak-anak jadi kepikiran itu. Nggak mikir mereka. Padahal kan santri saya semuanya di pondok gratis, makan minum belajar di pondok gratis, sehingga mereka kepikiran gitu. Apalagi kalau pemulangan santri seperti ini kan, itu merupakan tanggung jawab saya. Sehingga mereka hari ini pulang ke rumah masing-masing harusnya istirahat, ya jadi kepikiran. Karena kiainya kok ada bahasa seperti itu, kira-kira gitu. Gus pernah ditawarin ikut masuk ATG nggak, Gus? Investasi di sana? Gimana ya saya jawabnya ya? Nggak ada lah. Belum pernah ya? Saya kan yang rasional saja, kalau saya pengen dapat duit ya kerja. Itu aja.
ya kerja. Tambahan tadi pada saat Gus bilang bahwa apa yang kalau ngasih sedekah dibawa dari uang haram. Tapi tadi kalau misalnya yang menerima akhirnya tahu itu adalah uang sedekah yang haram, itu gimana? Ya kan yang menjadi proses ketika dia nerimanya, bukan setelahnya. Kalau sudah untuk makan, saya dikasih uang untuk makan di warteg, baru tahu. Ya masa saya untuk memudahkan enggak logikanya kan begitu. Logikanya kan begitu. Termasuk beginilah yang saya sering tanya itu, boleh nggak kita itu menerima sedekah dari orang non muslim? Boleh. Buktinya Nabi Musa dikasih makan sama Fir'aun. Kalau itu haram, berarti dari dagingnya Musa itu dikeluarin lagi. Artinya ketika tahu nggak harus dibalikin gitu ketika Enggak. tahu. Apalagi kita nggak punya, nggak ada. Yang dikembalikan apanya? Orang miskin kita kasih, oh ternyata ini uang. Begitu dikasih sumbangan, ternyata koruptor. Apa orang miskin harus mengembalikan ke koruptornya? Kan enggak. Iya kan? Kan sekarang banyak koruptor yang kemudian ketangkep, sementara uangnya sudah dibagi-bagi. Pertanyaan saya, apakah yang menerima uang dari koruptor orang miskin harus mengembalikan kepada negara? Kan enggak. Gini, makanya Logikanya. konsepnya TPPU yang ditawarkan oleh rekan MZA itu adalah ketika uang yang dari Wahyu Kenzo itu sudah keluar, dia coba tarik semua untuk mengembalikan aset. Itu salah besar. Karena kenapa? Ketika dia dipakai untuk kehidupan hari-harinya, ketika dia dipakai untuk kegiatannya mendukung perusahaan itu, kalau dihitung semuanya dan harus dikembalikan, itu nggak masuk dalam hitungan akuntansi dan TPPU. Nah, TPPU itu adalah dia dengan niat untuk menyamarkan atau mengubah bentuk dari Wahyu Kenzo-nya, dari tersangkanya. Nah, ketika yang menerimanya itu tidak mengetahui, apalagi tidak menikmati, itu yang harus diketahui unsur-unsurnya. Jadi tolong masyarakat jangan sampai terkecoh dengan isi dari fitnah yang dicoba ditimpakan ke klien saya. Itu nggak pantas.